Biar coba seru di sini, nanti ini kita akan bahas Zoro ternyata tidak cukup hanya menjadi Raja Neraka saja. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Oke, dengan cukup ramainya Zoro yang sebagai King of Hell yang epic parasi, terutama pertarungannya di anime ketika melawan King di episode 1062 lalu. Di minggu awalnya aja, bahkan itu satu episode dengan rating terbaik di IMDb di angka 9,9, tapi saat ini sudah turun ke angka 9,7 yang tetap saja masuk top rating untuk episode dari One Piece. Nah, tapi apakah Zoro hanya akan menjadi raja atau penguasa Underworld ini? Yang menurut saya sepertinya tidak akan demikian, karena Oda berkali-kali membuat Zoro yang seakan-akan dia akan menjadi penguasa dari ketiga dunia, yaitu langit, daratan, dan underworld ini sendiri. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, jadi siapkan kopi, jangan lupa mandi besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Oke, dimana buat yang bingung apa itu sebutan dunia, yang saya bahas di sini samalah seperti bagaimana penyebutan untuk ancient weapon yang ada di dunia One Piece. Dibagi menjadi 3 macam juga, yaitu Uranus, Pluton, dan Poseidon, yang dalam kata lain langit, daratan, dan lautan, atau di bawah tanah yang masuk ke dalam 3 dunia ini. Nah, di sini saya akan menerangkan kenapa karakter Zoro sangat signifikan untuk dapat menguasai ketiga hal itu. Jika dibahasa lain kan, mungkin ketiga hal ini adalah surga, bumi, dan neraka. Kita akan mulai dari dunia pertama, yaitu Earth. Di mana tema bumi dan alam sangat kental sekali di dunia One Piece ini, di mana Oda seringkali menunjukkan negeri-negeri dengan keadaan alam yang berbeda-beda. Bahkan di Wano Kuni sendiri, alam menjadi satu poin yang paling penting, seperti yang kita lihat di kedatangan awal dari bajak laut topi jerami. Ya, walau mungkin ada sedikit perubahan lah di akhir dengan datangnya Admiral Ryokugyu, tetapi tema bumi ini sangat berhubungan dengan kisah dari manusia bersayap, di mana jika kita ingat di Skypiea lalu, kita pun mempelajari bahwa Jaya disebut sebagai Holy Land atau Tanah Suci. Yang bahkan sebutan tersebut sama dengan Mary Joyce, di mana suku Skypiea memanggilnya dengan sebutan Fars atau Ford. Yang lucunya di bahasan penting seperti itu, selain Robin juga, tetapi ternyata ada Babang Zoro yang ikut-ikutan merhatiin hal tersebut. Dan perhatikan juga bagaimana tanaman yang tumbuh di tanah-tanah Jaya tersebut yang bisa kalian lihat berwarna hijau-hijau. Lalu juga kita juga tahu di ruangan di Mary Joyce yang bernama Chamber of Flowers, yang saya yakin ini adalah sebutan untuk The Lost Chamber atau mungkin The Phantom Room yang dikatakan oleh para penjaga. Yang saya yakin Mary Joyce juga ini dulunya adalah tempat dari ras bersayap, yaitu Lunarian. Dan bahkan perhatikan bagaimana tanaman tumbuh di ruangan itu yang sangat mirip dengan Jaya tadi. Di mana kemungkinan besar hal-hal yang tadi berhubungan dengan ras bersayap, di mana mungkin contoh jika kita ambil saja yaitu King atau Arbel dengan tatonya, yang bukankah jika kita melihat tatonya ini sangat merepresentasikan bunga yang sedang mekar. Tapi bukankah aneh bunga dapat mekar di lautan api, aka negeri Lunarian ini? Yang sebenarnya kata-kata ini pun pernah diucapkan juga oleh Black Maria saat dia melawan Robin, mana mungkin bisa bunga tumbuh di lautan api. Tetapi hal ini akan berbeda jika pengontrolan dari suatu hal itu sangat baik, dan itulah yang terjadi kepada negeri dewa atau Lunarian di zaman dahulu. Lalu kira-kira apa hubungan semua itu dengan Babang Zoro? Yang pertama, jika kita perhatikan silsilah keluarga Zoro, yaitu ibunya, dia dipanggil sebagai Terra, di mana Terra ini juga sudah cukup jelas lah yang berarti bumi atau Earth di berbagai bahasa. Yang lagi-lagi ada hubungan dengan Mother Nature yang sering menjadi topik bahasan utama kita. Dan lucunya juga, Zoro dipanggil sebagai Moss Head oleh Sanji, yang notabene itu adalah lumut daun yang kita lihat di Jaya dan Chamber of Secret tempat Imu barusan. Dimana ini adalah dunia pertama yang kental hubungannya dengan Zoro, dan dunia kedua tentu saja Heaven atau langit. Nah, dimana konsep Heaven ini pun sangat kental sekali dengan cerita One Piece, terutama lagi-lagi antara Skypiea dan Mary Joyce, yang bahkan Skypiea sendiri disebut sebagai surga kan, bahkan pintu masuknya pun memiliki nama Heaven's Gate atau gerbang surga.
Dimana masalah surga juga pasti akan berhubungan dengan yang namanya dewa, dan Zoro selalu ada hubungan dengan para dewa ini. Contoh ketika di Lojuton saat Luffy selamat, disitu pun Sanji bertanya kepada Zoro, "Apa kau percaya kepada dewa?" Tapi di sini Zoro tidak menjawabnya dan malah mengatakan hal yang lain. Dimana komen ini tentu saja kita tahu jawabannya, yaitu ketika di Skypiea yang sangat terkenal sekali, yaitu "Saya tidak berdoa kepada dewa." Yang bahkan Chopper berkata jika Zoro lebih kuat dari dewa-dewa itu sendiri. Lagi-lagi konsep dewa ini sangat berhubungan dengan Mary Joyce yang tentu saja dengan ras Lunarian, di mana Tenryubito juga mereka disebut sebagai dewa saat ini, dan dulu Lunarian disebut sebagai negeri para dewa. Lagi-lagi di Skypiea, Zoro ada di sana saat Enel menceritakan tentang dia yang katanya akan menciptakan daratan dewa baru atau New God's Land. Dan di Wano Kuni juga Zoro yang sedang bertarung melawan rakyat dari negeri para dewa. Lagi-lagi ini masih menjadi sebuah pertanyaan, kenapa harus Zoro dari semua orang yang paling dekat dengan kisah dewa dan surga di dunia One Piece ini? Yang pasti kalian sudah bisa menebaknya juga. Ingat mimpi Zoro yang dia katakan sejak kecil, yaitu dia bersumpah kepada Kuina akan menjadi pendekar pedang terkuat dan membuat namanya bahkan terdengar sampai ke surga atau ke langit. Lagi-lagi Zoro ini ingin mencapai langit untuk menguasai di bagian tersebut juga. Dan untuk dunia terakhir, yaitu neraka, dan bagian ini pun sudah sangat jelas sekali, dimana sejak awal serial ini, Zoro lah satu-satunya karakter yang selalu paling dekat dengan kematian. Bahkan di awal sekalipun chapter 51 saat dia bertarung melawan pendekar pedang terkuat, di situ Zoro benar-benar hampir mati. Yang poin selanjutnya tentu saja kita semua tahu karena ini menjadi momen paling the best antara One Piece, dimana momen ini benar-benar kurang epic, apalagi coba yang baca kalau nggak merinding tuh, wah udah ngaco banget. Dimana Zoro dia merelakan dirinya dan mengambil semua kesakitan dari kaptennya, yaitu Luffy. Di situ Zoro tentu saja sudah hampir mati. Ingat Luffy saja yang dalam keadaan pingsan setelah menerima luka yang dihadapi ketika bertarung di Thrillbark. Ternyata Zoro dia harus menerima luka Luffy yang bahkan membuat Luffy pingsan, plus dia juga punya luka sendiri yang sangat gila lagi. Dimana hal menarik juga terkait Zoro yang membahas tentang kematian ini adalah ketika di NES Lobby, dia berkata bahwa Luffy selalu mencurangi kematian yang kita pun akhirnya lihat sendiri kan. Di saat Luffy harusnya mati ketika melawan Kaido, di situ dia malah awakening Nika terjadi. Tapi ngomong-ngomong tentang mencurangi kematian, kita pun sebenarnya mendapatkan satu momen yang sangat kontroversial pasca Zoro versus King lalu. Dimana dengan kemunculan Grim Reaper yang menurut saya ini sangat-sangat random sekali. Tidak ada follow up dari Oda yang apaan coba itu tiba-tiba muncul Grim Reaper, tapi ya udahlah akhirnya malah ke skip gitu saja, atau mungkin belum dijelaskan nih oleh Oda Sensei. Dimana pasca itu Zoro bahkan membutuhkan waktu 1 minggu untuk dapat sadar dari pingsannya, yang itu pula bersamaan dengan Luffy ketika mereka terbangun. Ya selain dari keadaan Zoro, bahkan nama-nama jurusnya pun selalu berhubungan dengan kematian. Seperti Purgatory Onigiri, Dead Man's Game, Phoenix, dan bahkan Enma sendiri disebut sebagai Lord of the Underworld atau Lord of the Hell, yang lagi-lagi sangat pas dengan Zoro di anime episode terbaru. Lalu kira-kira apa hal semua tadi yang ada hubungannya dengan karakter Zoro? Dimana sebenarnya satu poin yang penting kita dapatkan adalah Zoro ini selalu signifikan jika ada pembahasan terkait ras bersayap di serial One Piece. Yang sebenarnya tinggal satu lagi nih yang belum Zoro pelajari, dan itu adalah ras Birkan. Benar, bahkan tersisa satu supernova lagi yang belum masuk ke cerita utama, dan dia adalah Kuroge yang juga termasuk ke dalam ras Birkan. Yang kira-kira apa nih yang akan Oda berikan plot di antara kedua orang ini? Mengingat buah iblis dari Uroge pun mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan ingat juga Zoro yang memiliki ketahanan tubuh yang sangat luar biasa, lagi-lagi saling cocok satu sama lain. Serta mengingat ketiga dunia tadi, langit, bumi, dan neraka, ingat juga jurus tertinggi dari Zoro yaitu Santoryo Ogi Sanzen Sekai yang berarti 1000 dunia. Yang apakah Zoro benar-benar akan menjadi penguasa dari berbagai dunia, yang mari kita lihat untuk perkembangan Babang Zoro ini. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kan bisa saya tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa
Semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah bakal pamit, see you guys next time.